wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas silakan dipersiapkan untuk doa terlebih dahulu. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erma. Ibu mau tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti hari ini kita semua sudah siap ya untuk belajar. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Bentuk aljabar. Benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur aljabar, suku sejenis dan tidak sejenis, serta mengubah suatu situasi dalam bentuk aljabar. Sebelum itu, adakah yang pernah mendengar tentang bentuk aljabar sebelumnya? Belum. Nah, di sini coba lihat. Jika Dwi membeli 3 bungkus dan 2 buah tomat, bagaimana ya cara menuliskannya dalam bentuk aljabar? Ada yang tahu? Belum. Kalau begitu, untuk mempermudah pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Untuk Febri sampai Ica kelompok pertama, Rizky sampai Asmaul itu kelompok kedua, Ratna sampai Ananda kelompok ketiga, Nina sampai Hasna kelompok keempat, dan Cindy sampai Najwa kelompok kelima. Sekarang sudah bersama kelompoknya masing-masing, kita akan melanjutkan. Kita lihat ilustrasi cerita di depan. Nah, Pak Tani itu memiliki kebun yang cukup luas. Hari ini Pak Tani memanen hasil kebun tersebut. Nah, seorang pedagang datang untuk membeli hasil kebun tersebut. Pedagang itu membeli 6 box buah jeruk yang tiap boxnya memiliki jumlah banyak yang sama. Nah, pedagang belum mengetahui nih berapa banyaknya jeruk di dalam masing-masing box tersebut. Jika ia ingin menjumlahkan jeruk-jeruk tersebut, bagaimana ya caranya? Jadi, yang pertama kita dapat melakukan pemisalan. Kita misalkan A sebagai banyaknya box penuh jeruk. Jadi, A sama dengan banyaknya box jeruk. Maka jika dijumlahkan menjadi A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A sama dengan 6A. Nah, A disinilah yang dinamakan variabel. Lalu 6-nya ini, 6 di sini, itu merupakan koefisien dari A. Kemudian, ketika pedagang tersebut akan pergi, Pak Tani memberikan tambahan bonus 7 buah jeruk. Cut. Tipu-tipu. Gak apa-apa. Lanjut. Oke, siap ya. Kamera rolling action. Nah, lalu ketika pedagang tersebut akan pergi, Pak Tani memberikan tambahan bonus 3 buah jeruk. Maka jeruk yang dimiliki pedagang itu sekarang adalah 6A ditambah 3 buah jeruk. Nah, di sini 3 inilah yang dinamakan sebagai konstanta. Jadi unsur-unsur aljabar itu ada 3 tadi, koefisien, variabel, dan konstanta. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Asmaul. Bertanya apa? Kalau misalkan bentuknya itu nanti 3Z ditambah 2 atau misalkan itu 2P tambah 8, berarti Z sama P-nya itu termasuk variabel, Bu? Ya, benar sekali. Jadi variabel itu nggak hanya A, tapi apapun, huruf apapun atau simbol apapun itu juga bisa menjadi variabel. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Baik, Ibu akan lanjutkan. Berikutnya materi tentang suku-suku aljabar. Jadi suku pada aljabar adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Contoh nih, 2x
2X ini terdiri dari satu suku yang disebut monomial atau suku satu. Kemudian ada 2X ditambah 3. Di sini ada 2X dan 3. Itu ada dua suku ya. Jadi biasa disebut dengan binomial. Lalu untuk yang berikutnya ada 3A ditambah 2B ditambah 4. Di sini kan terdiri dari 3 suku. Ada 3A, 2B, dan 4. Kalau terdiri dari 3 suku itu dinamakan trinomial atau suku 3. Kemudian bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku itu disebut sebagai polinomial atau suku banyak. Kemudian suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Variabel dan pangkat variabel yang sama. Kemudian jika suku tidak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang berbeda. Variabel atau pangkat variabel yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa contoh nih. Coba 5X dan 7X itu sejenis atau tidak sejenis? Sejenis. Kemudian kalau yang 6A kuadrat dan 7A sejenis atau tidak? Tidak. Nah, benar ya, ini tidak sejenis karena meskipun di sini sama-sama A, tetapi yang ini pangkat variabelnya berbeda. Kemudian ini 9P dengan 5Q kuadrat, sama atau sejenis atau tidak sejenis? Bagus, benar sekali. 9Y kuadrat dan 5Z pangkat 3. Sejenis atau tidak sejenis? Tidak. Benar semua ya tadi berarti. Pokoknya kalau yang sejenis itu variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Kalau tidak sejenis berarti variabel atau pangkat variabelnya itu berbeda. Kemudian berikutnya menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk aljabar. Kalian ingat soal yang tadi? Jika Dwi membeli 3 bungkus dan 2 buah tomat, bagaimana menuliskannya dalam bentuk aljabar? Nah, di sini yang bisa kita lakukan pertama kali yaitu kita lakukan permisalan. Misal K adalah banyaknya tomat dalam bungkusan. Maka dari soal si Dwi ini tadi kita bisa menemukan bahwa bentuk aljabarnya yaitu 3K ditambah 2. 3K ini dari 3 bungkusnya ini, banyak tomat dalam 3 bungkus ini. Kemudian 2-nya itu dari 2 buah tomat. Jadi yang bisa dilakukan pertama kali yaitu memisahkan kemudian menentukan bentuknya. Contoh yang kedua, ayah memberi Lili 3 bungkus permen. Nah, sore harinya ibu memberi Lili 2 bungkus biskuit. Malamnya kakak memberi Lili 1 buah es krim. Tuliskan ke dalam bentuk aljabar. Sama dengan soal yang pertama tadi, contoh yang pertama, kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Jadi A itu sebagai banyaknya permen dalam bungkusan, yang B sebagai banyaknya biskuit dalam bungkusan. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bentuk aljabarnya yaitu 3A ditambah 2B ditambah 1. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kok kayak tidak semangat? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sepertinya sudah pintar-pintar ya. Ini karena belum ada pertanyaan, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah dapat semua ya LKPD-nya? LKPD ini bisa dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Boleh membaca-baca dari buku, atau kalau ada yang kalian bingung bisa tanya pada ibu. Lalu jangan lupa mengisi nama anggota kelompok kalian ya, dan kelasnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Mantap. Pengerjaan LKPD ini kira-kira kalau 20 menit cukup nggak? Cukup. Oke.
Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan. Belum ada Bu. Ya sudah, selamat melanjutkan pengerjaannya ya. Iya Bu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh, bagus. Nanti kalau ada yang ditanyakan langsung tanya saja ya. Iya, Bu. Oke anak-anak, karena 20 menit sudah berlalu, sudah selesai semua yang KPD-nya? Sudah. Nah, karena sudah selesai, kita bisa mulai untuk presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan. Untuk kegiatan 1, nomor 1 itu koefisiennya 4, 8, sama 9. Untuk variabelnya itu A, B, sama C. Untuk konstantanya tidak ada. Untuk nomor 2, koefisiennya 8 sama 6. Untuk variabelnya K sama L. Untuk konstantanya negatif 5. Nomor 3, koefisiennya 14, 7, dan 1. Untuk variabelnya P, Q, dan R. Untuk konstantanya 5. Benar ya, jawaban dari Ica tadi bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan dari kelompok 2, silahkan. Dari kelompok 2 kami diskusi kami dapat menentukan bentuk aljabar dari nomor 1 yaitu 2P plus 3Q, nomor 2 2K plus 6, dan nomor 3 adalah 3Z plus 2. Bagus, benar sekali jawaban dari kelompok 2. Beri tepuk tangan. Selanjutnya perwakilan kelompok 3, silahkan. Kegiatan 3 itu nomor 1, suku X, 3X, 28X itu merupakan suku-suku sejenis. Alasannya karena variabel dan pangkat variabelnya sama. Kemudian nomor 2, 7P dan 6Q itu tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Terus nomor 3, 5K dan 9K kuadrat tidak sejenis karena pangkat variabelnya berbeda. Benar ya jawaban dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Berikutnya silakan kelompok 4 untuk presentasi kegiatan 4 nomor 1. Untuk kegiatan 4 nomor 1, permisalannya itu A sama dengan banyak tomat dalam kantung, B banyak terong dalam kantung, C banyak cabai dalam kantung. Dan bentuk aljabarnya adalah 5A ditambah 2B ditambah C ditambah 3. Sudah benar ya jawaban dari kelompok 4. Beri tepuk tangan. Berikutnya silakan untuk kelompok 5 mempresentasikan kegiatan 4 nomor 2. Untuk kegiatan 4 nomor 2, misal P sama dengan banyak ikan lele dalam box, Q banyak ikan gurami dalam box, maka bentuk aljabarnya adalah 2P ditambah 4Q ditambah 2. Sudah betul ya jawaban dari kelompok 5. Beri tepuk tangan. Bagus ya, sudah benar semua pengerjaan LKPD-nya. Nah, karena tadi kita sudah mengerjakan LKPD, sekarang Ibu mau tanya. Tadi apa saja unsur-unsur dari bentuk aljabar? Ya, silakan. Koefisien, konstanta, sama variabel. Nah, betul sekali. Terus sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat ada berapa jenis suku-suku aljabar dan apa saja jenis-jenisnya? Saya Bu. Ya, silakan Ratna. Suku aljabar itu ada 2, sejenis Iya. dan tidak sejenis. Nah, suku sejenis ini suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Kalau Iya. suku tidak sejenis itu suku-suku yang memiliki variabel atau pangkat variabel yang berbeda. Bagus sekali jawaban dari Ratna. Sudah benar ya? Nah, sekarang LKPD yang sudah dikerjakan tadi dikumpulkan ya, bisa estafet ke arah sini.
Nah, karena sudah selesai tadi, sudah dikumpulkan LKPD-nya, sekarang Ibu akan membagikan lembar assessment dan refleksi untuk kalian. Kalian bisa mengisinya ya, jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Bisa dikerjakan secara mandiri ya. Waktunya 15 menit saja, dimulai dari sekarang. Nah, anak-anak sekarang sudah 15 menit ya. Sekarang lembar assessment dan lembar refleksinya dikumpulkan. Nah, lembar assessment dan lembar refleksinya sudah Ibu terima, nanti akan Ibu baca dan Ibu koreksi di rumah. Baik, karena hari ini pembelajaran sudah selesai, setelah kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Erma. Anak-anak jangan lupa pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai operasi aljabar. Jadi bisa dibuka-buka dulu bukunya, dibaca-baca agar pembelajaran berikutnya bisa lancar seperti hari ini. Jangan lupa yang ini juga bisa direview biar tidak lupa, dan jangan lupa makan dan istirahat. Setelah ini sudah waktunya pulang, kalian bisa langsung pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.